Oke, welcome back to Hummingbird YouTube channel. Kita sekarang akan belajar di part 34 ya. Kita akan belajar past perfect tense yang passive voice atau kalimat pasif ya. Ya, langsung saja we are going to the next slide. Ya, seperti biasa saya akan bagikan tips terlebih dahulu bagaimana cara belajar kalimat pasif. Yang pertama, pastikan sudah menguasai kalimat aktif, terutama penggunaan to be dan auxiliary verbs. Yang kedua, teman-teman wajib tahu atau menghafal kata kerja bentuk ketiga, karena semua kalimat pasif dari pola 1 sampai dengan pola 9 menggunakan verb 3. Yang ketiga, amati dan pahami cara menyusun kata per kata ke dalam kalimat dan jangan pernah menghafalkan rumus tenses. Yang keempat, seringlah berlatih membuat atau menyusun kalimat dengan cara diucapkan secara langsung. Yang kelima, jangan bosan-bosan, carilah gaya belajar yang menarik, bervariasi, dan yakinlah pasti bisa. Oke, kita ke slide berikutnya. Kita akan belajar atau akan membahas pola kalimat. Pola kalimat past perfect tense ya. Yang pasif seperti apa? Nah, di sini perhatikan subjek ya. Subjek di sini berwarna biru semua. Berarti tidak ada pembagian. Auxiliary ini berlaku kepada semua subjek. Ya, di past perfect tense itu menggunakan had been. Kemudian diikuti kata kerja bentuk ketiga. Jadi semua subjek di sini menggunakan had been. Ya, had been. Kemudian contoh dalam penerapan kalimat, we had been invited to join the competition. Kita telah diundang untuk mengikuti kompetisi. Ya. We subjeknya, had auxiliary-nya, kemudian ditambahi been, kemudian invited itu verb 3. Itu yang di garis bawah adalah rumus atau penerapan past perfect tense yang pasif. Kemudian contoh berikutnya, your request had been rejected. Nah, di sini your request berarti requestnya lebih dari satu. Request itu adalah permintaan. Berarti permintaanmu had been rejected, telah ditolak. Ya. Jadi your request di sini sebagai subjek, kemudian ada had, kemudian auxiliary. Rejected itu dari kata reject, itu verb 3 yang artinya ditolak. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, she had been eliminated in the competition. Dia perempuan telah tereliminasi dalam kompetisi. She itu sebagai subjek, had itu sebagai auxiliary, kemudian ditambahi been, kemudian eliminated dari kata eliminate, artinya tereliminasi atau tersingkir ya. In the competition, di dalam kompetisi. Ya. Itu penerapan present perfect tense menggunakan had been verb 3. Had been kemudian diikuti verb 3. Ya, saya kira sudah paham, gampang sekali karena tidak ada pembagian subjek ya, pembagian penggunaan auxiliary di subjek tertentu tidak ada. Semua subjek menggunakan had been kemudian diikuti verb 3. Oke, we are going to the next slide.
Exercise 1. Ya, kita sekarang akan berlatih change the sentences into passive forms. Rubahlah kalimat berikut ini ke dalam bentuk pasif. She had called a doctor to check her father's health. Dia perempuan telah memanggil seorang dokter untuk memeriksa kesehatan ayahnya. Kalau dirubah ke dalam kalimat pasif, kita di sini harus tahu mana yang subjek, mana yang objek. Subjek di sini akan berubah menjadi pelaku, nantinya ada di belakang kalimat. Kemudian objeknya itu biasanya terletak setelah kata kerja. Nah, kata kerjanya di sini adalah called a doctor, ya. Called a doctor. Berarti a doctor di sini adalah sebagai objek. Maka objek kita tulis terlebih dahulu, objeknya menjadi subjek, kemudian subjeknya berubah menjadi pelaku. Ya, seperti apa? A doctor, ya, dokternya yang awalnya objek berubah menjadi subjek. A doctor had been called. Ya, seorang dokter telah dipanggil to check, untuk memeriksa her father's health, orang tuanya dia, kesehatan ayahnya, dia perempuan. Oleh siapa yang memanggilnya? By her, oleh dia perempuan. Oke. Kemudian latihan yang kedua, Mr. Obama had delivered a speech. Mr. Obama telah menyampaikan sebuah pidato. Nah, di sini yang sebagai objek adalah a speech. Berarti a speech akan berubah menjadi subjek. A speech had been, ya, rumusnya jangan lupa had been. A speech had been delivered by Mr. Obama. Mr. Obama yang awalnya menjadi subjek akan berubah menjadi pelaku. Oke. Latihan yang ketiga, Mr. Joe had written a story about Romeo and Juliet. Mr. Joe telah menulis sebuah cerita tentang Romeo dan Juliet. Nah, di sini adalah objeknya adalah a story about Romeo and Juliet. Kemudian subjeknya adalah Mr. Joe, nanti akan berubah menjadi pelaku, ada di belakang kalimat. Seperti apa? A story about Romeo and Juliet had been written. Ya, telah ditulis by Mr. Joe. Ya, itu cara kita merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ya, di tenses past perfect tense di sini menggunakan had been kemudian diikuti verb 3. Oke. Now we are going to the next slide for exercise 2. Translate the following sentences correctly. Terjemahkanlah kalimat berikut ini dengan tepat. Yang pertama, Diana telah dijemput di Bandara Internasional Juanda. Bahasa Inggrisnya, Diana had been picked up. Ya, rumusnya adalah had been, dijemput itu pick up. Pick di sini adalah verb 3, ya, pick up itu dijemput. Ya, pick up ini merupakan kata kerja bentuk ketiga di Bandara International Airport, in Juanda International Airport, ya. Oke, latihan yang kedua. Sarah telah ternominasi sebagai finalis di Indonesian Idol. Seperti apa? Translation-nya,
Sarah had been nominated as a finalist in Indonesian Idol. Nomor 3, insiden tersebut telah tertangkap kamera. The incident had been caught on camera. Caught ini adalah bentuk verb 3 dari kata catch. Catch, caught, caught. Ya, catch itu menangkap. Caught, karena ini bentuknya pasif berarti ditangkap. Had been caught on camera. Nah, di sini passive voice bisa bermakna di dan juga bermakna ter, ya. Ini yang lebih cocok dimaknai tertangkap kamera. Oke, I think that's all. Saya kira mudah untuk pembahasan past perfect tense passive voice. Thanks for watching. Don't forget to subscribe for supporting this channel, and see you on the next lesson. Bye bye.